bahkan mungkin ada lonjakan, kan kita kembali lagi nanti. Betul. Pasti ada pembatasan lagi. Ya, betul. Jakarta. Pasar sudah mulai menggeliat, makanya kita juga menyasar masker itu ke pasar-pasar. Ya, jangan sampai kemudian aktivitas pasar yang sudah mulai jalan itu harus kita hentikan. Hentikan lagi ya, gara-gara ada. Dan itu akan berdampak secara ekonomi. Betul. Ya. Yang sakit tidak hanya tubuhnya, tapi juga secara ekonomi. Oke Pak, ini ada pertanyaan yang sudah masuk Pak dari Fatihah. Pak, minggu depan ini libur panjang, apa himbauan untuk orang-orang yang punya rencana mau liburan ke Jogja? Itu pertama. Terus dari Mas Agus Setiawan, ada survei yang menyebutkan ada sekian persen masyarakat Jogja yang menganggap virus COVID biasa saja, bahkan tak ada. Penake dikapake Pak. Ini dia. Terus yang ketiga ada Mas Sutresna. Pak, bagaimana perkembangan vaksin COVID? Apakah tenaga medis di Jogja akan segera diberikan? Nah, ini kayaknya mewakili. Monggo yang mana dulu nih? Mungkin ke Pak Bira. Yang pertama, minggu depan libur panjang, bagaimana himbauannya Pak? Kalau ada yang pengen ke Jogja ini. Sebenarnya kan tadi sudah sampaikan, intinya tuh dalam setiap aktivitas apapun, itu yang penting adalah menerapkan protokol kesehatan. Ya, apakah itu libur panjang, apakah itu pertemuan keagamaan, apakah kemudian itu reuni, apakah kemudian itu di objek-objek wisata. Intinya itu, artinya kita sama-sama semua mengingatkan, menerapkan protokol kesehatan itu ya. Tentu kalau tidak ada ya diingatkan, misalnya mau masuk satu objek wisata, ini kok nggak ada tempat cuci tangannya misalnya. Itu bisa aja kita komplain karena itu menyangkut keamanan kita. Betul. Jadi kita aktif ya Pak ya. Iya, kalau pengelolanya nggak nyediain loh, kok nggak ada? Iya. Oke. Iya. Itu ya Pak ya. Terus ini Pak, sekalian Pak, ada survei yang menyebut sekian persen masyarakat Jogja menganggap virus COVID biasa saja, bahkan tidak ada. Penake dikapak ini Pak. Nek niku kula serahke kali Covid pun. Pasrah Covid monggo silakan mau diapakan. Diajak ke Sarjito aja Pak ya. Monggo. Ikut Kalau pasangi ventilator. Itu dia. Itu ya jawabannya yang tepat sekali ya. Ya itu masing-masing sih Pak. Ya sebenarnya masalah yakin atau tidak, percaya atau tidak, monggo, tapi yang jelas ini upaya pemerintah dan semuanya Pak ya. Memang ini bencana atau pandemi COVID ini memang spesifik ya. Kalau kita bandingkan dengan bencana yang lain. Kalau gempa 2010 misalnya, 2006 misalnya ya, atau Merapi 2010, kita kan tahu betul korbannya di jalan-jalan banyak. Bahkan dulu di depan rumah sakit di halaman itu ya. Ingat banyak saking penuhnya. Tapi kalau COVID ini kan justru korbannya ada di isolasi. Makanya tidak ada ekspos besar-besaran terhadap itu. Makanya orang bisa jadi kemudian betul enggak sih sebenarnya. Gitu loh. Besok kita masukkan aja. Coba sekali-kali suruh melihat. Ikut Pak ya. Kayak apa kondisinya betul-betul sengsara itu kalau monggo. Ini ya Mas Agus Setiawan sudah terjawab. Monggo nanti bisa ke Sarjito ya. Oke, terus yang dari Pak Sutrisno, ini apakah tenaga medis Jogja akan segera diberikan terkait perkembangan vaksin COVID ini gimana Pak? Jadi sekarang vaksin COVID itu kan sudah mungkin dalam tahap akhir penelitiannya sudah selesai, artinya sudah terbukti manjur dan sebagainya. Saat ini Kemenkes sedang menyelesaikan pengurusan untuk izin BPOM-nya dan izin halalnya. Nanti ada sertifikat halalnya juga yang disiapkan. Dan hari ini tadi pukul 11.45 saya harus mengumpulkan daftar seluruh pegawai Sarjito untuk disiapkan akan divaksinasi. Tapi kapannya belum diprioritaskan. Jadi memang yang diprioritaskan tenaga kesehatan dulu. Nanti habis itu menyusul guru juga saya kira begitu dan akan bertahap. Nah ini sudah didaftar, tapi memang pelaksanaannya masih menunggu beberapa waktu. Semoga kita doakan Pak ya. COVID ini bisa kita tangani dengan habit yang baik 3M dan vaksin juga saya kira juga menjadi salah satu alternatif lah ya, usaha ikhtiarnya lah ya. Tapi masker lebih penting. Ya itu dia. Tadi Pak ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak sebelum kita closing di talkshow yang ini. Ini survei dari Dinkes. Wah ini pengamat statistik ini Pak. DIY ya, Dinkes DIY. Juli sampai Agustus itu sebanyak 29,6% orang DIY tidak menganggap COVID sebagai ancaman ya, tadi korelasinya dengan pertanyaan sebelumnya. Bagaimana tanggapannya mengenai ini dan apakah ada pendekatan khusus terhadap golongan demikian? Nah, tadi sudah dijawab ya. Silakan nanti sekali-sekali ikut Pak Viola atau Pak Rukmono ke pasien COVID itu tadi sudah dijawab ya. Gitu. Tapi secara teknis gimana Pak? Untuk bukan meyakinkan membuat tentu apapun itu datanya itu bagi kita sebagai input untuk kemudian perlu menjadi perhatian kita ya. Jadi
tentu upaya-upaya yang kita lakukan perlu lebih intensif, mulai dari edukasi ya seperti tadi disampaikan, kemudian juga penegakan hukum, operasi-operasi untuk mengingatkan. Ini sebenarnya kan karena tadi terkait dengan perilaku, kita perlu terus-menerus mengingatkan sampai kuat mana tuh yang bosan ya. Kuat mana? Kuat-kuatan ini Pak. Kita hari ini kita juga menerjunkan tim ke 65 pasar seluruh DIY. 65 pasar DIY ya, dalam rangka literasi dalam tadi rangka itu kita 3M. pakai masker dan kita mengingatkan kalau ada yang tidak pakai masker, termasuk upaya-upaya yang lain. Itu terus kita lakukan ya. Pak, closing statement dari Pak Rukmono dulu Pak. Ya, jadi masyarakat Jogja itu masih sangat menghormati orang tua. Ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan para sesepuh, bini sepuh, ketua-ketua adat maupun ketua-ketua perkumpulan, alim ulama juga Pak ya. Iya, itu istilahnya itu orang yang dituakan begitu, itu harus mendudukkan dirinya untuk berperan di dalam hal ini. Ya. Itu kunci yang nanti akan membuat kita tuh bisa bersama-sama menuntaskan COVID itu. Terima kasih. Oke. Dari Pak Diwara. Ya, sekali lagi kami mengingatkan dari status DIY konteks pandemi adalah kita masih status tanggap darurat. Ya. Tanggap darurat karena memang kasusnya masih ada, masih ada dan ancamannya juga masih ada. Ya. Dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, terlebih ini mendekati tadi long weekend dan sebagainya, itu sesuatu yang positif ya. Artinya masyarakat mulai menggeliat, ekonomi mulai bergerak, tetapi mau nggak mau tidak ada pilihan lain, itu harus diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan supaya proses itu tidak kemudian balik lagi ya. Kalau ini pilihan bagi kita, karena itu supaya kemudian proses ini terus berlangsung, ekonomi jalan. Makanya kita betul-betul menerapkan protokol kesehatan itu ya, supaya kemudian dengan aktivitas yang meningkat itu tidak menjadi peluang untuk atau tidak ada potensi untuk penularan. Saya kira itu komitmen kita bersama yang penting ya. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Rukmono dan Pak Biwaran atas waktunya sharing ya dengan tema 3M. Semoga apa yang ikhtiar yang kita lakukan sejauh ini bisa. Kalau saya sih tagline-nya setiap hari goodbye pandemi Pak. Jadi saya meyakinkan diri saya segera mungkin pergi gitu Pak ya. Itu positif Pak. Biar saya juga kapan nonton. Pergi Pak. Pandeminya jangan kita. Iya jangan. Nanti tadi Pak. Apa namanya? Lebih baik cuci tangan pakai sabun Pak ya daripada pakai air sabun daripada pakai air mata itu dia. Terima kasih banyak Tribuners yang sudah berpartisipasi. Ini tandanya masyarakat juga masih aware Pak dengan apa yang jenengan lakukan dan kita bareng-bareng ya Pak ya. Menghadapi pandemi ini tidak bisa kita hindari, yang bisa adalah kita ikhtiar. Sebaik mungkin ada vaksin kita coba, ada masker kita pakai, ada sabun ya sesering mungkin kita cuci tangan. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman dan jangan lupa 3M ya. Kalau kalian nggak inget, langsung di YouTube ada lagunya dibawain Padi Ribon tadi Pak ya. Ingat selalu pesan ibu. Wah ini keren banget ini. Kalau keluar rumah pakai masker. Ya, keluar rumah pakai masker. Mau pakai masker, jangan keluar rumah. Oke, nah ini lagi pesan. Kalau keluar rumah pakai masker. Kalau nggak mau pakai masker, nggak usah keluar rumah. Coba Pak. Oke, terima kasih. Dan saya Yuda Kristawan mewakili narasumber mengucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan tim kerabat kerja Tribun Jogja semuanya. Thank you. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi. Terima kasih. Thank you.